Baiklah, saya akan mereview bab 4 tentang contoh permasalahan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Gabriel Taginting. Baiklah, yang pertama akses data langsung. Langsung kita masuk ke contoh permasalahannya. Seorang sekretaris memerlukan satu program sederhana yang dapat membantu dia untuk mengetahui nomor telepon seseorang dengan cepat tanpa harus membuka buku-buku agendanya. Andaikan nama-nama orang tersebut sebagai berikut. Yang pertama itu Anton, yang kedua Bahrul, yang ketiga Charles, yang keempat Daud, lalu Endang, Fahri, dan Gunarsi. Selanjutnya analisis. Yang pertama, ketika program dijalankan, maka akan muncul permintaan untuk masukkan satu nama. Yang kedua, nama ini kemudian dicari, misalnya dengan rentetan if, then, atau else, atau dengan instruksi case. Yang ketiga, bila nama tersebut ketemu, maka nomor teleponnya akan ditampilkan. Dan yang keempat, bila nama tersebut tidak ada, maka tampil nama tidak ada. Algoritma buku telepon, mencari nomor telepon seseorang, definisi variabel, string, nama, nomor telepon, rincian langkah, write, ketik namanya, read nama, case nama, lalu masukkan data nama dan nomor telepon pada slide-slide sebelumnya, end case, write nomor telepon. Tentu saja algoritma ini hanya cocok untuk data dengan volume yang tidak terlalu besar. Untuk kasus seperti ini namun dengan volume data yang besar, maka diperlukan aplikasi basis data atau database yang berada di luar konteks buku ini. Solusi alternatif untuk volume data sedang adalah dengan membagi data menjadi beberapa kelompok berdasarkan huruf pertama dari nama, sehingga ada kelompok A, kelompok B, kelompok C, dan seterusnya. Kemudian setiap kelompok dinyatakan dalam bentuk array atau vektor nama. Selanjutnya, pencarian nama bisa dilakukan dengan kombinasi instruksi case, for, dan if atau then. Potongan kodenya adalah sebagai berikut. Awal, sub, nama, 1, case awal, A.2 for i sama dengan 1 to n, if nama sama dengan nama AI, then nomor telepon sama dengan telepon AI, break, lakukan seterusnya sampai Z, lalu default, 2 nomor telepon sama dengan nama tersebut tidak ada. Selanjutnya menjumlahkan deret. Buatlah sebuah algoritma untuk menghitung jumlah deret dengan n buah suku sebagai berikut. S sama dengan 1 dikurang setengah sama dengan 1/4 dikurang 1/6 ditambah 1/8 dikurang 1/10 ditambah 1/12 dikurang 1/14 sampai seterusnya. Analisisnya, yang pertama, ketika dijalankan maka akan ada permintaan untuk memasukkan jumlah suku n. Yang kedua, bila diperhatikan maka tanda berselang-seling positif dan negatif. Posisi ganjil tandanya positif dan posisi genap tandanya negatif. Yang ketiga, nilai yang dijumlahkan adalah kelipatan dari setengah yang dikalikan sesuai dengan posisinya. Mula-mula setengah, kemudian 1/2 kali 2, 1/2 kali 3, dan seterusnya. Selanjutnya algoritma jumlah deret V1 dengan menjumlahkan deret bersuku n. Definisi variabel, integer n, cacah k, real s, rincian langkah, write berapa banyak suku, read n, s sama dengan 1, cacah sama dengan 1, k sama dengan 0, while cacah lebih kecil sama dengan n, do cacah sama dengan cacah tambah 1, k sama dengan k tambah 2, if cacah persen 2 sama dengan 0, then s sama dengan s kurang 1 per k, else s sama dengan s tambah 1 per k, and if, and while, write jumlah deret sama dengan s. Selanjutnya mengelompokkan data. Andaikan dari keyboard dimasukkan n buah data atau bilangan bulat dan kemudian akan dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu kelompok bilangan ganjil dan bilangan genap dalam bentuk jumlahan, maka keluarannya berbentuk seperti berikut.
Jumlah bilangan ganjil sama dengan titik-titik. Jumlah bilangan genap sama dengan titik-titik. Analisisnya, yang pertama, berapa banyak data harus diketahui terlebih dahulu sama dengan N. Lalu perulangan sebanyak N kali untuk A, meminta data. B, memeriksa data apakah termasuk ganjil atau genap. C, menjumlahkan data sesuai kelompoknya. Yang ketiga, tampilkan hasil perjumlahannya. Baiklah, selanjutnya memilih operasi berdasarkan pilihan. Andaikan operasi terhadap dua bilangan dapat dipilih melalui satu menu, yaitu sebagai berikut. Pilih operasi yang diinginkan, penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Jenis operasi, masukkan angka pertama, lalu masukkan angka kedua, lalu hasilnya. Apabila jawaban untuk mencoba ulang adalah Y, maka menu operasi di atas akan dimunculkan kembali, dan proses yang sama berulang hingga jawaban pengguna program adalah T. Selanjutnya, masalah stok pada sebuah toko buku. Sebuah toko buku di sebuah kampus selalu menghadapi masalah pada awal semester, yaitu masalah stok buku yang harus disiapkan. Sebelum semester dimulai, maka toko buku ini menerima daftar buku wajib yang digunakan oleh dosen mata kuliah, beserta perkiraan jumlah mahasiswa yang mengikuti program mata kuliah tersebut. Masalah yang dihadapi sebenarnya karena tidak adanya jaminan bahwa semua mahasiswa akan membeli buku wajib. Sehingga apabila jumlah buku yang dipesan terlalu banyak, maka akan banyak buku yang tidak terjual. Sebaliknya, apabila jumlah buku yang dipesan terlalu sedikit, maka mahasiswa akan menuntut agar buku-buku itu disediakan. Informasi awal yang tersedia bagi toko buku kampus ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, kode buku berupa kode 5 digit. Yang kedua, jumlah yang ada pada stok toko buku. Yang ketiga, klarifikasi buku. Angka 1 menyatakan buku wajib, angka 2 menyatakan bacaan tambahan. Yang keempat, perkiraan jumlah mahasiswa yang mengikuti program mata kuliah tertentu. Yang kelima, status buku. Bila 1 berarti buku baru, 0 berarti buku lama. Harga beli dari penerbit. Hasil penelitian staf toko buku menunjukkan bahwa buku wajib lama pada umumnya dibeli oleh 60% mahasiswa peserta mata kuliah. Buku wajib baru umumnya dibeli oleh 85% peserta mata kuliah. Buku bacaan tambahan yang pernah digunakan sebelumnya dibeli oleh 25% peserta mata kuliah. Bacaan tambahan baru dibeli oleh 40% peserta mata kuliah. Jumlah buku yang harus dipesan adalah selisih antara jumlah kebutuhan dengan jumlah stok. Apabila selisih ini negatif, maka ada kelebihan stok sehingga harus dikembalikan ke penerbit. Harga jual buku adalah 125% harga beli apabila harga beli sama atau kurang dari 50.000, dan 120% harga beli apabila harga belinya lebih dari 50.000. Algoritma disusun seperti berikut. Algoritma toko buku memperkirakan pesanan buku pada sebuah toko buku kampus. Definisi variabel, string, kode, in stock, jumlah mahasiswa, pesanan, jumlah buku. In, kelas, status, ragam, dex. Real, harga, laba, total. Rincian langkah, write, berapa macam buku, read in, ragam, write in, kode buku, stok, pesanan, margin laba. For IDX sama dengan 1, to ragam, read, kode, stok, kelas, jumlah mahasiswa, status, harga. If kelas sama dengan 1, then if status sama dengan 1. Then jumlah buku sama dengan round 0,85 dikali jumlah mahasiswa. Else jumlah buku sama dengan round 0,60 dikali jumlah mahasiswa. And if. Else if status sama dengan 1, then jumlah buku sama dengan round 0,40 dikali jumlah mahasiswa. Else jumlah buku round 0,20 dikali jumlah mahasiswa. And if. Pesanan sama dengan jumlah buku dikurang stok. If pesanan lebih kecil 0, then write kode stok berlebih, ABS pesanan harus dikembalikan. And if.
If harga lebih besar dari 50.000, then laba jumlah buku dikali 0,20 dikali harga. Else laba jumlah buku dikali 0,25 dikali harga. And if total sama dengan total ditambah laba. Right, kode, stop, pesanan, laba, and for. Right, total margin sama dengan RP total. Selanjutnya pembayaran cicilan. Pada saat ini banyak perusahaan finansial yang menawarkan kredit pembelian dalam bentuk cicilan. Jumlah yang harus dibayarkan setiap bulan oleh pelanggan bergantung pada 3 macam faktor, yaitu jumlah modal yang dipinjam, besarnya bunga pinjaman, dan lama periode cicilan. Sebuah algoritma akan disusun untuk mencetak daftar pembayaran cicilan. Variabel yang terkait dengan antara lain adalah yang pertama modal, total modal yang dipinjam, yang kedua bunga pinjaman per tahun, yang ketiga lamanya pinjaman dalam tahun, yang keempat cicilan per bulan. Besaran cicilan dihitung berdasarkan rumus cicilan sama dengan modal dikali bunga tambah 1 pangkat n per bunga tambah 1 pangkat n kurang 1. Bunga dihitung per bulan sehingga bunga sama dengan bunga per 12 dan n adalah lamanya pinjaman dalam bulan sehingga n sama dengan lama dikali 12. Algoritma cicilan, definisi variabel, real, modal, cicilan, bunga, real, modal, bulanan, bunga bulanan, modal tahunan. In, lama, n, rincian langkah, memasukkan data utama, write, masukkan modal yang akan dipinjam, read in, modal, write, masukkan bunga pinjaman per tahun, read in bunga, write, berapa tahun akan dipinjam, read in lama, melakukan proses perhitungan, bunga sama dengan bunga per 12, n sama dengan lama dikali 12, cicilan sama dengan modal dikali bunga tambah 1 pangkat n per bunga tambah 1 pangkat n kurang 1. Write in, pembayaran cicilan setiap bulan sama dengan RP cicilan. Membuat daftar pembayaran. Write in, tahun, bulan, modal terbayar, bunga terbayar. For tahun sama dengan 1 tu lama. Bunga tahunan sama dengan 0,0, modal tahunan sama dengan 0,0. For bulan sama dengan 1 tu 12. Bunga bulanan sama dengan bunga dikali modal bulanan sama dengan cicilan dikurang bunga bulanan. Bunga tahunan sama dengan bunga tahunan ditambah bunga bulanan. Modal tahunan sama dengan modal tahunan ditambah modal bulanan. Write in, tahun, bulan, modal bulanan, bunga bulanan. Modal sama dengan modal dikurang modal bulanan. And for, write in, akhir tahun dengan tahun. Write in, modal terbayar sama dengan modal tahunan. Bunga terbayar sama dengan bunga tahunan. Write in, sisa utang modal sama dengan modal. And for, penyemprotan tanaman. Sebuah perusahaan agribisnis memiliki pesawat-pesawat kecil yang disewakan untuk melakukan penyemprotan tanaman pada areal perkebunan yang luas. Biaya sewa yang dikenakan adalah sebagai berikut. Tipe 1, penyemprotan rumput atau alang-alang, 250.000 per hektar. Tipe 2, penyemprotan hama belalang, 500.000 per hektar. Tipe 3, penyemprotan kutu, hama wereng, dan sebagainya, 750.000 per hektar. Tipe 4, penyemprotan segala jenis hama dan segala macam rumput, 1.250.000 per hektar. Apabila luas area yang akan disemprot lebih dari 100 hektar, maka petani memperoleh diskon sebesar 10%. Di samping itu, apabila total pembayaran di atas lebih dari 150 juta, maka dari kelebihan pembayaran itu akan menerima potongan 10%. Data yang diterima perusahaan adalah nama petani, luas lahan, dan tipe penyemprotan. Beberapa petani boleh saja berkelompok namun diwakili oleh satu petani. Algoritma penyemprotan, menghitung biaya penyemprotan tanaman, deklarasi string, nama, real, luas, in, tipe, real, biaya, potongan 1, potongan 2, jumpot, deskripsi, masukkan data petani, write in, masukkan data petani, write, nama petani, read in, nama, write, luas lahan, read in, luas, write, tipe penyemprotan, write in, tipe, menghitung biaya, cash,
tipe of. 1 biaya luas dikali 250.000. Yang kedua biaya sama dengan luas dikali 500.000. 3 biaya sama dengan luas dikali 750.000. Yang keempat biaya sama dengan luas dikali 1.250.000. Default sama dengan write in, tipe penyemprotan salah ulangi. Exit and case, menghitung potongan. If luas lebih besar 100, dan potongan 1 sama dengan 0,1 dikali biaya, else potongan 1 sama dengan 0,0, and if biaya sama dengan biaya dikurang potongan 1. If biaya lebih besar 150 juta, dan potongan 2 sama dengan 0,1 dikali biaya dikurang 150 juta, else potongan 2 sama dengan 0,0, and if biaya sama dengan biaya dikurang potongan 2, jumpot sama dengan potongan 1 ditambah potongan 2, menampilkan hasil, write nama mendapat potongan, RP jumlah potongan, write in, dan harus membayar biaya, RP biaya. Analisis pemain hoki. Suatu tim olahraga profesional pada umumnya memiliki suatu sistem untuk melakukan analisis terhadap pemain-pemainnya. Sebagai contoh, suatu tim hoki memerlukan beberapa data dari setiap pemainnya, antara lain, yang pertama, nama pemain, umur, tinggi badan, berat badan, skor musim tanding yang lalu, assist atau membantu hingga tim scoring musim lalu, penalti yang diperolehnya, dan faktor liga. Yang kedua, nilai setiap pemain dihitung sebagai berikut. Nilai sama dengan skor ditambah assist ditambah penalti per 4 ditambah tinggi tambah berat per 5 dikurang umur dikali faktor liga. Buatlah algoritma yang membaca data 20 orang anggota tim, kemudian menghitung ini nilai masing-masing pemain. Buatlah daftar penilaian pemain ini dan kemudian cantumkan nama pemain yang memiliki nilai tertinggi di akhir daftar. Algoritma nilai pemain, menghitung nilai setiap anggota tim hoki. Definisi variabel, string, nama max, in, umur, skor, assist, penalti, and index. Real, tinggi, berat, real, nilai, faktor, max. Rincian langkah, memproses data pemain, n sama dengan 20, max sama dengan 0,0, for, index sama dengan 1 to n. Baca data awal pemain. Write in, masukkan data pemain ke write, nama pemain, read in nama, write umur, read in umur, write tinggi dalam sentimeter, read in tinggi, write berat dalam kilogram, read in berat, write score, read in score, write assist, read in assist, write penalty, read in penalty, write faktor, read in faktor, menghitung nilai, nilai sama dengan skor ditambah assist ditambah penalti per 4 ditambah tinggi ditambah berat per 5 dikurang umur dikali faktor. Mencari nilai tertinggi. If nilai lebih besar max, then max sama dengan nilai, nama max sama dengan nama, and if write in nama, umur, tinggi, berat, skor, assist, penalti, faktor, nilai, and for. Write in nilai tertinggi adalah max. Write in pemain dengan nilai tertinggi adalah nama max. Selanjutnya, perubahan populasi ikan laut. Kementerian Perikanan mewajibkan setiap pedagang ikan di seluruh tempat pelelangan ikan untuk melaporkan jenis ikan yang dijualnya beserta volumenya setiap akhir bulan. Kementerian Perikanan akan mengelola data ini dengan suatu database sehingga pada akhir tahun dapat diketahui volume ikan tertentu yang berhasil ditangkap. Pengurangan volume ikan tertentu yang lebih besar dari 30% menandakan adanya pengurangan jenis ikan tersebut sehingga hasil tangkapan nelayan menurun. Sebaliknya, peningkatan penangkapan melebihi 50% bisa berarti bahwa populasi ikan tersebut meningkat, namun peningkatan penangkapan ikan yang melebihi batas akan membahayakan populasi ikan di masa depan. Susun sebuah algoritma yang menerima data dari database berupa jenis atau nama ikan,
volume tangkapan tahun lalu dan volume tangkapan tahun ini. Kemudian hitung perubahan volume tangkapan melalui formula perubahan sama dengan volume tahun ini dikurang volume tahun lalu per volume tahun lalu dikali 100%. Bila perubahan positif dan lebih dari 50%, maka beri tanda positif, yang berarti perdagangan jenis ikan ini perlu diawasi. Dan bila perubahan negatif lebih dari 30%, maka beri tanda seru, yang berarti perlu adanya penambahan bibit ikan jenis ini agar populasinya bisa meningkat. Algoritma populasi ikan: menghitung perubahan populasi ikan, deklarasi, string, nama ikan, in, volume tahun ini, volume tahun lalu, real, perubahan, in, n, index, deskripsi, andaikan ada 50 macam ikan yang diawasi, n 50, index 1, while, index sama dengan n, do, write, masukkan data ikan ke write in, nama ikan, volume tahun ini, volume tahun lalu, hitung perubahan volume, perubahan sama dengan volume tahun ini dikurang volume tahun lalu per volume tahun lalu, if perubahan lebih besar 0,5, dan write in, index, nama ikan, perubahan dikali 100 positif, else if min 1 dikali perubahan lebih besar 0,3, dan write in, index, nama ikan, perubahan dikali 100 tanda seru, else write in, index, nama ikan, perubahan dikali 100, end if, index sama dengan index tambah 1, and while. Baiklah, demikian hasil review saya tentang bab 4, yaitu contoh permasalahan. Saya ucapkan terima kasih.